Poinnya kan gini Mas, gitu. Judi. Mas Yudi, aku tuh suka ganti Yudo, Prakoso. Yudi Pramuko. Ya, Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya di rumah, kita manggilnya Bung, Pak, apa Bang? Bung aja. Bung. Lebih demokratis. Kemungkinan jadi presiden bisa. Amin. Tapi kalau Bang, paling gubernur. Kalau kita manggil Pak, sama-sama tua. Jadi ini Bung Rizal ya, Masya Allah, saya terima kasih pertama ya. Sudah diundang ya. Sebenarnya ngapain sih ngundang saya? Aku itu perhatiin YouTube-nya Mas Yudi Prakoso. Pramuko. Pramuko. Oh, aku nambahin aja biar Prakoso gitu. Ngeles. Ngeles. Ternyata asik. Iya kan? Walaupun kadang-kadang kepanjangan, tapi pokoknya asik lah. Ya hiburan, dia juga konten. Terus udah lama pengen ketemu. Cuman karena COVID mundur terus. Tapi aku seneng banget ternyata arek-arek Malang. Wah kalau ini mah gilanya sama sama kita. Almarhum istri saya, Ibu Hera, arsitek dari ITB sama dari Harvard. Itu kakeknya dulu kepala sekolah bagus di Malang, SMA di Malang. Iya. Jadi setelah ketemu ini, gimana kesan pertama Bung Rizal ke saya nih? Maklum saya tuang donat kan ya. Kesannya ini, Jangan saya malu-maluin. kadang-kadang kan kita ketemu orang, kita sibuk mikir-mikir, ngukur gitu lah. Tapi ketemu Mas Yudi, ya langsung cair, langsung klek gitu lah. Nah, saya tadi ingetin omongan Gus Dur. Kalau orang hatinya sudah sama, ada konspirasi of the heart. Konspirasi of the heart, maksudnya? Kesepakatan hati. Soalnya pembaca saya ini penonton ada tukang somai, Ya. jadi nggak ngerti kan istilah-istilah. Keren opo itu, konspirasi of the heart. Jadi kita nggak usah sering ketemu, nggak usah sering rapat, ngumpul-ngumpul. Pokoknya hatinya Mas sama saya, sama rakyat Indonesia, wes gitu loh. Jadi itu yang namanya kesepakatan hati. Gus Dur bilang, Rizal, saya jarang ketemu sama kamu, karena kamu sibuk. Tapi apapun yang kamu kerjain, aku yang ngikuti. Saya ngerjain apa, kamu ngikutin. Kalau saya ada masalah, pasti kamu udah nongol. Iya kan? Kalau kamu ada masalah, ya pasti saya cari tahu. Kita cari jalan ya. Jadi itulah persaudaraan sesama hati gitu. Ya. Hebatnya Gus Dur itu apa nih menurut Bung Rizal? Pengalaman dulu sebagai Menko Equine. Hebatnya itu, dia itu pertama lucunya itu nggak ada tandingan lainnya, nggak ada lawannya. Dagel. Oh, gitu. Tapi fokus dia jelas. Waktu dia angkat saya kepala Bulog, Rizal, kamu saya angkat jadi ketua Bulog. Terus tugas saya ngapain? Ya sederhana, tugas kamu bagaimana petani seneng. Petani. Nah, urusan bagaimana bikin hati seneng ya kamu udah tahu lah gimana caranya. Sebab Gus Dur sendiri nggak tahu. Nah kalau pemimpin memang itu Mas, arahnya aja visi. Visi besarnya ya. Visi besarnya, ya kan? Jangan import, ya kerjain terserah bagaimana caranya gitu loh. Nah kalau ini pemimpin visinya kagak jelas hari ini. Siapa? Mencelak-mencelek. Siapa? Ya temennya sampean lah. Nggak pernah disebutin. Temennya sampean itu loh. Maksudnya yang Iya. di sekarang maksudnya. Ya yang kalau ngomong ke kiri tindakan ke kanan. Gitu loh. Mencela-mencela maksudnya. Iya bukan hanya mencela-mencelek Mas. Kalau mencela-mencelek kan cuma omongan. Yang bahaya itu kan tindakan, kebijakan.
Misalnya kalau pidato tidak akan import, akan kurangi import, tindakannya import jor-joran, ya kan? Jadi kalau mencela-mencela emang nggak ngerugin orang lah. Kalau ini ngerugin Tindakannya rakyat beda bangsa dengan kita. apa ucapannya ya? Ucapannya. Oh gitu. Jadi kalau emang nggak boleh itu, kalau pemimpin beda tindakan, sikap sama ucapannya. Pemimpin mesti sama kata dan tindakan. Contoh aja lah di Inggris, Mas. Itu Perdana Menteri Inggris Boris, dia kan waktu awal COVID bikin peraturan, nggak boleh gini, nggak boleh pesta di rumah. Taunya dia pesta bolak-balik di rumahnya. Terus? Langsung mau di-impeach, ya kan, di parlemen Inggris. Untung lolos lah. Padahal yang diundang di pestanya cuma orang berapa, 20 gitu lah. Jadi itu contoh sederhana. Kalau Jepang juga sama, pemimpin misalnya waktu itu Perdana Menterinya bilang makan malam, ngundang temennya, stafnya lupa bayar pakai uang negara. Uang makannya cuma orang 10 lah, paling berapa lah, $5.000. Tapi habis di media dan dia malu hati akhirnya ngundurin diri. Ya. Jadi itulah ciri-ciri negara maju. Pemimpinnya Jepang itu sama Inggris tadi. Jepang, Inggris, lain-lain malu hati kalau antara kata-kata dan tindakannya beda gitu loh. Nah sekarang emang Indonesia beda. Oh Indonesia bukan beda lagi. Nyata. Ya, Nyata bedanya bukan nyata, ampun-ampun bedanya. Terus gimana ya, susah juga ya gitu pemimpin ya. Bikin kita kesel gitu maksudnya. Bukan hanya kesel, bikin kita, rakyat kita susah. Ya, misalnya contoh lah, yang rame nih minyak goreng. Udah 6 bulan aja masalah gitu nggak beres. Padahal Indonesia kan penghasil minyak sawit paling besar di dunia. Iya. Nah, yang kedua bikin susah rakyat kan. Harusnya cuma bayar berapa, 12.000, mesti bayar 2 kalinya. Yang bikin susah tuh sebenarnya Pak Luhut atau Pak Jokowi? Nggak pernah mau nyebutin nama ini. Situ itu mancing-mancing kerjanya. Supaya jelas ini kan. Kan ada analisa gini Bung, misal nggak bisa tuh ngelawan oligarki cuma ngomong doang. Pak Luhut disasar gitu. Itu betul nggak akan bisa dia nurunin minyak goreng atau mindahin kantor? Mungkin bisa, kantor utama dari Singapura ke Jakarta, tapi kebijakannya nggak bisa diubah lah. Kalau dia nggak berani mendisiplinkan Pak Luhut lah, ya kan? Kok bisa? Ya Pak Luhut banyak ininya, banyak rahasianya segala macam Jokowi ada di dia gitu lah. Oh itu. Iya kan? Jadi dia berani ngelawan Pak Luhut, ngelawan Mbak Mega demi belain Luhut misalnya. Iya kan? Kelihatan lah siapa yang presiden, siapa yang anak buah kan. Udah kebaca. Maksudnya Pak Luhut itu the real presiden sebenarnya ya? Ya, saya 3 hari setelah Pak Mahfud nggak jadi wapres, ya kan? Datang ke sini. Siapa? Curhat lah Pak Mahfud. Yang diganti Pak Ma'ruf Amin itu. Ya. Padahal jasnya udah jadi. Ya jasnya udah jadi, udah ganti baju. Pak Mahfud ke sini? Ya makan siang sama saya di sini. Iya kan? Rupanya teman dekat ya? Ini teman lama lah. Padahal suka saya kritik di video saya. Oh nggak apa-apa. Ya dia pokoknya curhat. Ya soalnya kan gini, di mata Mbak Mega, di kantong kanannya Pak Luhut, udah ada Presiden Jokowi gitu loh. Masa mau nambah lagi orangnya Pak Luhut, Pak Mahfud di kantong kiri. Makanya kan Mbak Mega selalu pidato, Pak Jokowi ingat, sampean itu pegawai partai. Maksudnya dengerin aku, jangan dengerin Luhut Panjaitan, jangan dengerin Rini Suwandi gitu loh. Wong Jawa kan ngomongnya nggak langsung gitu. Iya.
Nah, poinnya kan gini, Mas. Waktu makan siang ngomong apa yang kira-kira nggak ada di media itu? Oh, banyak banget. Bocorin apa? Bocorin. Oh, jangan. Kan itu bagian dari itu toh, Bung Rizal. Bagian dari sejarah politik Indonesia modern kita. Nanti aja kalau orangnya udah cukup umur. Cukup umur. Ini kalau ada umur, kalau nggak ada belum sempat cerita ya. Iya. Oh gitu. Nah, poinnya kan gini, Mas. Yudo. Yudi. Mas Yudi, aku tuh suka ganti Yudo, Perkoso. Yudi Pramuko. Yudi Pramuko. Di negara demokrasi biasa kalau pemimpin itu berkuasa wibawa sampai kira-kira 6 bulan sebelum berakhir. 6 bulan sebelum berakhir dia istilahnya itu lame duck, bebek lumpuh. Karena wibawanya udah nggak ada, orang udah nggak dengar, anak buah juga udah ogah-ogahan. Nah, saya yang prihatin, Mas Jokowi ini kan masih 2,5 tahun lalu lagi. Udah nggak didengar. Tapi dia udah jadi lame duck, udah jadi bebek lumpuh. Kebijakannya nggak efektif, kemudian wibawanya juga kalau dilihat di sosial media kan dijadiin bahan ledekan aja sama orang. Masya Allah. Iya kan, belum pernah loh presiden kayak begini. Caci, begitulah. Nah, ya. tapi buat Indonesia, kalau buat Mas Jokowi sendiri ya nggak apa-apa, tetap puasa, tetap nikmatin, ya kan? Kan dia paling hobi tuh Mas Jokowi jadi event organizer buat menaikkan citra dia sendiri gitu loh. Iya. Pokoknya setiap hari ada event lah, ya kan, keliling Indonesia, sini, terus, ya. Sana, sono. Jadi presiden merangkap event organizer. Bukan saya ngomong lo ya. Wah, turun derajatnya loh presiden kita. Iya, habis sibuk sama, kalau presiden yang benar, yang dulu-dulu sama di seluruh dunia kan sibuk mikirkan kebijakan, bagaimana rakyatnya lebih makmur, lebih cerdas. Jadi bukan dia sibuk bikin event organizer supaya pencitraan terus-menerus gitu. Sembari lempar-lempar barang. Mas Yudi, kalau Mas Yudi ya punya uang nih, 10 juta, kita berdiri di pojok jalan sana, lempar duit 10.000, populer enggak? Populer enggak? Iya. Populer banget. Orang tuh senang banget. Ada orang, menurut saya nggak pantas ya presiden lempar-lempar itu ya. Menurut saya nih, gimana menurut Bung Rizal? Bukan hanya nggak pantas, itu penghinaan kepada rakyat. nggak pernah, Gus Dur nggak pernah seperti itu kan ya? Habibie nggak pernah, apalagi Pak Harto ini. Itu penghinaan buat rakyat kita. Tapi memang rakyat kita miskin, butuh, ya senang-senang aja. Untung sepedanya nggak dilempar ya. Yang ditunggu sama rakyat, Mercy-nya dilempar gitu lah itu. Nah, kembali ke tadi. Jadi buat Mas Jokowi sendiri kuasa jadi lame duck 2,5 tahun nggak ada masalah. Dia enjoy aja kan kekuasaan. Tapi rakyat kita kasihan amat. Bangsa kita kasihan banget. Karena harusnya kan banyak masalah bisa diselesaikan. Iya. Ya, asal presidennya betul-betul presiden yang efektif, yang bekerja untuk rakyat. Tapi kalau cuma lame duck, ya udah jadi joke aja, jadi apa. Tapi gitu. Masalahnya kan Bung Rizal itu dulu kan milih toh Pak Jokowi, yang milih kan Bung Rizal juga itu. Enggak, saya tahun 2014 ya, saya nggak milih siapapun, 19? Netral. 2019 saya pilih Mas Bowo. Yang masuk istana itu. Kok situ masuk istana? Itu masuk istana. Gimana? Itu ada pertanyaan di masyarakat. Dulu kita bela-belain, dia sekarang masuk istana. Wala kalam, wala salam. Nggak permisi, nggak mengucapkan salam masuk gitu. Gimana itu menurut etika politik, Bung Rizal? Iya, itu pilihan ya. Pilihan ya. Iya kan. Pertanyaannya sebetulnya bukan di dalam sama di luar loh Mas. Saya ini udah bolak-balik di dalam di luar. Oh gitu. Yang penting di dalam bisa nambahin nilai tambah nggak? Bisa ada manfaatnya apa enggak? Bisa nggak itu Pak Prabowo sekarang? Ada satu hal
yang beliau lakukan lumayan. Ya, waktu itu habis dilantik, panggil saya, ya saran saya markup pembelian peralatan militer yang biasanya luar biasa, ratusan persen, diturunkanlah 10% aja. 10%. Ya, itu biasa lah. Bisnis kayak gitu. Walaupun di luar negeri, negara maju sih 3%, 5%. Oke lah 10%. Karena sebelumnya biasanya ratusan persen. Di kita? Markup, ya. Ya kan? Beliau, Pak Prabowo setuju dan lakukan. Ya kan? Setiap pembelian di atas 10% dia nggak setuju. Gitu. Nah itu dia ngehemat kalau nggak salah sih hampir 5 miliar dolar tahun pertama. Besar juga. Ya. Banyak yang protes ya? Pemain-pemain lama ya? Banyak yang protes tapi diem juga karena kalau dibuka kan malu semua nanti. Markupnya kan ratusan persen.